Mantan Ketua KPK Abraham Samad diperiksa penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Abraham Samad datang ke gedung Polda Metro Jaya ditemani oleh kuasa hukum dan juga sejumlah relawan. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ini diperiksa oleh penyidik dengan status saksi dalam kasus ijazah palsu milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Abraham Samad menyebut pemeriksaan dirinya merupakan bentuk kriminalisasi dan proses pembungkaman demokrasi Indonesia. Oleh karena itu, kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi terhadap pembungkaman kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi. Dan yang paling berbahaya lagi, bahwa pemanggilan saya ini adalah sebuah tujuan proses ingin mempersempit adanya ruang demokrasi. Saya tidak menyangka akibat podcast yang dilakukan oleh Saudara Abraham Samad, dia dikriminalisasi. Tidak boleh ada kriminalisasi dalam negara Republik Indonesia ini terhadap wartawan, terhadap mereka yang punya podcast, ya, terhadap siapapun, karena ini membungkam kebebasan berpendapat, membungkam kebebasan pers. Dan ini saudara-saudara dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45. Dilindungi oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Pokok Pers juga melindungi itu. Jadi tidak ada alasan sama sekali untuk memanggil, memeriksa, dan mengkriminalisasi saudara. Sebelumnya nama Abraham Samad ikut masuk dalam pemeriksaan 12 nama terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Informasi ini juga disampaikan oleh kuasa hukum Roy Suryo CS, Ahmad Kozinudin saat jalani pemeriksaan. Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang ditangani Polda Metro Jaya statusnya dinaikkan ke tahap penyidikan. Dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP, tertera nama pelapor dan para terlapor, salah satunya adalah Abraham Samad. Kuasa hukum Roy Suryo CS juga menyampaikan mantan Ketua KPK Abraham Samad memang masuk dalam 12 nama yang dilaporkan Jokowi terkait dugaan pencemaran nama baik dalam tudingan ijazah palsu. Nah, khusus untuk Abraham Samad nanti silahkan kawan-kawan media datang. Insya Allah akan memenuhi panggilan hari Rabu jam 10 di Polda Metro Jaya. Masih seputar dengan kasus laporan dari Saudara Joko Widodo. Karena belakangan memang Pak Abraham Samad ini masuk menjadi 12 orang terlapor dari laporan Saudara Joko Widodo yang sebelumnya hanya menyebutkan 5 inisial. Kan sebelumnya Saudara Joko Widodo hanya menyebut 5 inisial itu adalah ES. Yang dimaksud adalah Egy Sujana, kemudian ada TT, Tifauzia Tiasuma, ada RS, Roy Suryo, ada RS, Rismon Syandi Parhasiolan, termasuk yang terakhir ada K, Kurnia. Gitu. Tapi belakangan justru meningkat dari 5 menjadi 12 orang. Walau yang terakhir dari 12 orang itu kita sempat bertanya siapa sih sebenarnya yang dicemarkan begitu, ternyata saudara pelapor Joko Widodo saat dikonfirmasi oleh media ditanyakan siapa sebenarnya, nah, dia mengatakan hanya melaporkan peristiwa, tidak menyebutkan nama-nama. Walaupun secara hukum aneh, karena ini delik aduan harusnya muncul nama, begitu. Abraham Samad sendiri sudah datang ke gedung Polda Metro Jaya ditemani oleh kuasa hukum dan sejumlah relawannya. Abraham Samad tersangkut di dalam pusara kasus penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik. Apakah ini merupakan kriminalisasi dan pembungkaman demokrasi atau justru ini adalah akibat dari lempar batu orang-orang yang tak puas kepada pemerintahan Joko Widodo? Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom pendukung Abraham Samad sekaligus mantan pimpinan KPK Saud Situmorang. Selamat sore Pak Saud. Sore Mas David. Terima kasih sudah hadir dan hadir pula Ketua Umum Peradi Bersatu Zefrin Boykanu. Selamat sore Bang Zefrin. Ya, selamat sore Bang David ya. Baik, saya ke Pak Saud dulu. Saya lihat tadi Anda bersama dengan Pak Abraham Samad ya, Pak Saud ya. Sebenarnya dipanggil ini kan dalam konteks saksi aja ya, masih baru saksi begitu. Walaupun memang namanya masuk dalam 12 nama itu tadi. Tapi menurut Anda ini apa betul memang ini kriminalisasi begitu? Iya, kita kan nggak ngelihat ini di hari begitu dia dipanggil, nggak dong. Kita kan melihat ini mulai dari kasusnya buku apa namanya yang disebut sebagai Jokowi Undercover, jilid 1, jilid 2, terus peristiwa Gus Dur, Bambang, terus kemudian berjalan sampai terus kemari itu kan perdebatannya selalu
pingin hanya keinginannya nggak banyak-banyak gitu. Dan itu akan bisa selesai kalau ditunjukin ijazah itu. Kemudian tuh lari jadi kemana-mana, masuklah ke pasal KUHP 310, 311, UIT 27A, 32, 35. Nah itu kan semuanya unsur-unsurnya bisa didebat gitu. Ya, jadi makanya saya bilang kalau saya tidak masuk di formil materialnya. Kalau ada di mana menarik. posisinya jadinya? Iya, saya tidak masuk di formil material di situ karena itu sudah ada yang menangani. Saya masuk kepada di aspek-aspek soal bagaimana integriti, bagaimana sistem. Makanya tadi kan saya di waktu di acara itu mengatakan ada sistem yang buruk yang diwariskan kepada pemerintahan sebelumnya, kepada pemerintahan Prabowo, which is itu dari sisi ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan yang dirusak, nilai-nilai itu. Sehingga kemudian kita perlu hadir di situ untuk kemudian mengingatkan kembali ada kerja-kerja besar yang harus kita jalankan untuk kemudian hukum menjadi pasti, hukum menjadi benar, hukum menjadi lebih bermanfaat. Gitu Mas David. Baik, ini kan berangkatnya dari dugaannya ya, maksudnya dari podcast yang kemudian disiarkan oleh Pak Abraham Samad itu sendiri gitu. Nah, apakah memang dalam konteks ini Anda juga melihat bahwa ini kemudian merupakan sebuah pembungkaman atas demokrasi atau hak untuk berbicara begitu? Saya nggak ini ya, kebetulan saya subscribe. Makanya kan saya subscribe mulai dari dia membuat podcastnya dia, saya subscribe. Jadi kalau ada yang baru tuh saya selalu update mendengar apa yang dia sampaikan. Saya kurang mengerti di podcast yang mana, apakah ketika dia mengundang Rismon, which is Rismon, di situ juga kalau bicara ELA versinya dia, error level analisisnya dia dan seterusnya, itu kan sesuatu yang memang perlu di-challenge di pengadilan. Jadi saya nggak melihat di podcast yang mana itu. Nanti kita silakan aja penyelidik. Hari ini saya dengar sebentar lagi tanda tangan, sebentar lagi di print ya hasil pemeriksaan hari ini, kita tunggu saja. Jadi saya pertanyaan David tadi yang mana podcast yang mana gitu, saya juga nggak melihat itu. Makanya ketika kemarin ada di grup, saya nanti hadir untuk melihat, kemudian di doorstop menyuarakan pendapat, saya mengumumkan pendapat saya tadi. Gitu Mas David. Baik, kalau gitu saya pastikan aja dulu ke Bang Zefrin ya, podcast dan pernyataan Abraham Samad yang mana yang kemudian dilaporkan? Iya, saya kira yang kami laporkan itu sebetulnya bukan Bang Abraham Samad. Yang kita laporkan itu kan ada Dr. Tifa, Respon sama Mas Roy. Jadi itu yang kita laporkan Bang. Yang kita laporkan kita lampirkan bukti, ada sekitar 26 bukti berupa video, narasi-narasi, surat-surat. Jadi itu yang kita laporkan. Kita tidak pernah melaporkan Jadi Abraham Samad. Pak Abraham Samad memang sama sekali tidak pernah dilaporkan ya? Hanya ini berarti sifatnya gimana? Karena tadi dikatakan oleh juga kuasa hukumnya Roy Suryo, ada dari 5 nama kemudian jadi 12. Dan termasuklah Abraham Samad di dalamnya yang katanya memang karena dari podcastnya ini. Iya, kalau soal dari podcast kan itu sudah ranahnya penyidik ya. Karena penyidik kan dia meneliti, menelusuri bukti-bukti, fakta-fakta, kemudian para saksi yang dihadirkan, sehingga menurut saya itu kesimpulan dari penyidik itu sendiri yang menaikkan dari lidik menjadi sidik. Jadi itu ranahnya penyidik. Kita tidak bisa mencampuri urusan penyidik. Kita hanya mengikuti sesuai dengan prosedur yang ada, yang kita laporkan 3 oknum itu yang tadi. Baik, jadi sebenarnya Anda tidak pernah ya, Pak Jokowi juga berarti tidak pernah meminta melaporkan Pak Abraham Samad begitu? Iya, Pak Jokowi kan dalam konferensi pers kan beliau sudah mengatakan bahwa beliau kan tidak pernah melaporkan oknum, melaporkan peristiwanya. Peristiwa dalam artian podcast itu ya? Ya, karenanya penyidik itu menelusuri. Jadi saya kira kita hormati apa yang sudah dikerjakan oleh penyidik. Kita tidak boleh mengintervensi apa yang sudah dilakukan oleh penyidik. Jadi kita hormati. Baik, tapi baik kita jangan hormati Bang. Tapi itu katanya delik aduan juga harus ada nama begitu? Ya memang prosedurnya begitu. Ya, tapi kan itu kan ketika seseorang melaporkan kan begitu banyak
dia tidak mungkin melaporkan semua nama kan. Jadi sebaiknya dia menyerahkan kepada ahli. Ahlinya dalam hal ini kan penyidik yang lebih ahli untuk menelusuri. Yang penting dia memberikan semua bukti-bukti, fakta-fakta hukum, para saksi yang dihadirkan, kita semua hadirkan semua dengan sempurna. Ya tinggal para penyidik lah. Jadi sebetulnya kita tanyakan kepada penyidik yang lebih ahli. Baik. Kenapa lidik jadi sidik begitu Bang? Baik, saya ke Pak Saud lagi. Pak Saud, kalau tanggapan Anda bagaimana, Pak? Memang Pak Jokowi mengaku tidak melaporkan Pak Abraham Samad dan juga dari Pak Zefrin juga bilang begitu. Tetapi ini kemudian ada proses Pak Abraham Samad ikut diperiksa, diminta sebagai saksi. Nah, apa yang tersurat di sini yang Anda lihat? Ya, sebagai mantan penuntut dan penyidik di KPK ya, memang penyidik itu kan selalu akan menggunakan imajinasinya untuk mengembangkan case itu gitu. Apakah itu nanti menjadi berkembang atau tidak, nanti penyidik juga yang lebih tahu. Oleh sebab itu, ketika kemudian kalau kita bicara unsur-unsur di pasal yang mau dikatakanlah sedang dibahas, kalau dikatakan 2 bukti dan seterusnya, itu menjadi menarik didiskusikan. Nah itu sebabnya, itu tadi makanya disampaikan oleh Abraham, dia harus hadir, itu bagian dari respek kita terhadap hukum. Tetapi ketika kemudian kita bicara unsur-unsur yang di situ menjadi katakanlah bagian yang masih bisa didebat, ya silakan hari ini dia pasti berdebat dengan penyidik itu di dalam. Bagaimana itu nanti silakan mereka. Cuman persoalannya kembali lagi, kita tidak boleh melihat ini, karena ini kan unsur sosiologi politiknya cukup tinggi gitu. Ya kalau enggak, ya enggak juga, ini berlarut-larut kan cukup lama ya, hampir berapa tahun gitu ya, yang hanya sebenarnya sederhana saja kalau memang bisa ditunjukkan, bisa selesai, kemudian case ini tidak berkepanjangan membawa situasi dalam negeri yang menjadi tidak pasti dalam pengertian bagaimana unsur yang sederhana ini bisa dibuat jadi ruwet. Jadi sekali lagi, of course nanti diskursnya tidak hanya di media seperti kita ini, silakan nanti penyidik juga akan didebat untuk kemudian kita menghargai semua proses itu. Tapi marilah kita menggunakan imajinasi kita masing-masing. Sebenarnya kompleksitas case ini bisa dibuat sederhana nggak sih gitu? Kalau saya bilang sangat simpel, tapi jadi ruwet ketika memang banyak hal-hal yang memungkinkan, katakanlah kalau kita bicara bukti gitu ya, kalau kita rajin kan mencari bukti-bukti kepalsuan itu cukup banyak gitu, sebanyak juga bukti-bukti keaslian itu bisa muncul. Nah memang tempatnya adalah di pengadilan, itu sudah benar. Baik, tadi Anda mengatakan juga bahwa maksudnya ini sebenarnya bisa simpel aja gitu. Nah kalau simpel aja itu artinya gimana? Apakah serta-merta Pak Jokowi harus menyerahkan, memperlihatkan langsung kepada orang yang men-challenge-nya bahwa ini loh asli atau enggak? Atau bagaimana, simpel seperti apa yang dimaksud? Ya itu tadi, karena sebuah pertanggungjawaban proses hukum itu sudah lanjut. Dan kalau umpamanya ini asumsinya itu setelah penyidik melihat, oh iya ternyata benar, sangat identik banget gitu kan. Ya dia harus bisa segera menghentikan case itu. Segera menuntut siapa-siapa yang berbuat katakanlah yang harus bisa dikenakan ke pasal 310 atau 311. Tapi kalau ketika penyidik meyakini betul bahwa oh ternyata ini memang tidak asli, ya dia harus mengungkap ke publik. Iya kan? Atau kalau memang itu harus muncul di pengadilan karena polisi tidak bisa menentukan asli tidaknya dan pengadilan menentukan, prosesnya jangan terlalu lama. Jadi supaya pemerintahan bisa lebih fokus kepada pelaksanaan pembangunan sekarang ini. Jadi jangan dibuat terlalu lama untuk memastikan. Kalau saya pribadi ngelihat yang disampaikan oleh katakanlah kemarin lawyer dan kemudian yang pemegang ijazah, saya pikir hari itu juga saya bisa memastikan saya menghentikan kasus ini atau melanjutkan kasus ini. Nggak usah terlalu lama gitu. Dan supaya kita nggak terlalu capek di urusan palsu tidak palsu ini gitu Mas David. Baik, bagaimana Bang Zefrin? Anda sepakat nggak dengan apa yang disampaikan Pak Saud? Ya, saya kira saya tidak sependapat karena kata Bang Saud itu simpel, tetapi dalam proses penyidikan ini kan bukan sesuatu yang simpel. Artinya Pak Jokowi itu kan udah diserang habis-habisan, dikata-katain, difitnah, dikatakan ijazahnya palsu. Setelah itu mereka menggeruduk juga rumah Pak Jokowi. Jadi kalau
kira kalau kita dari sudut etika kan sebetulnya kan gampang sekali sebetulnya Pak Joko tunjukin. Dan buktinya Pak Jokowi sudah tunjukkan kepada wartawan waktu itu kan yang mewakili. Kemudian juga di Mabes Polri, kemudian Polda. Saya kira 3 tempat ini sudah minimal membuktikan bahwa beliau memperlihatkan ijazahnya asli. Jadi kenapa mesti dibangun narasi-narasi palsu, pemalsuan, kemudian macam-macam itu seperti yang dilakukan oleh para pelaku ini, itu menurut saya. Jadi memang kalau kita lihat ini kelihatannya lebih kayak bawa ke politis. Makanya ada tuduhan ada orang besar di belakang para penuduh ini, atau sebaliknya para penuduh mengatakan ada orang besar di belakang Pak Jokowi. Jadi ini sudah ranah politis. Jadi kalau sudah ranah politis seperti ini ya mau tidak mau kita harus hadapi, dan Pak Jokowi pasti hadapi. Karena reputasinya dihancurkan, nama baik keluarganya dihancurkan. Tujuannya kita tetap pasti kok. Kapan mereka bangun narasi-narasi yang tidak ada faktanya, tidak ada validnya, tidak ada buktinya di depan hukum. Mereka hanya terus bangun narasi seolah-olah ijazah Pak Jokowi itu palsu dan dipalsukan. Nah ini agak bertentangan sedikit dengan apa yang Pak Saud juga tadi sampaikan. Ada proses yang kemudian harus dikawal begitu karena warisan dari sebelum-sebelumnya. Tapi ini kemudian Anda katakan ini betul-betul politis, apalagi Pak Jokowi sempat mention itu juga ya. Ya, memang ini sudah politis karena kenapa mereka mesti kejar hanya seorang diri. Nah, ya namanya Pak Jokowi kan banyak petinggi-petinggi negara ini juga yang bisa diteliti ijazahnya. Kenapa harus bidiknya hanya Pak Jokowi? Artinya ada sasaran, ada hidden agenda di belakang semua itu. Kita harus akui itu kita nggak mungkin orang seperti Rismon, Dr. Tifa sama Rismon itu melakukan semuanya tanpa ada maksud-maksud tersembunyi, dan mereka sendiri yang tahu ya. Jadi saya kira ini sudah terlalu politis, sehingga Pak Jokowi harus hadapi juga secara politis. Baik, Pak Saud gimana nih? Katanya ini politis nih, bukan bicara soal hukum, artinya warisan-warisan dari sebelum-sebelumnya begitu, yang Anda katakan tadi. Iya, kalau seorang high profile person memiliki sesuatu yang menjadi diskurs di publik, ya kalau dibilang nggak politik ya naik banget gitu kan. Oleh sebab itu bagaimana kita bisa meminimalisir situasi yang disebut sebagai politisasi itu gitu. Yang menarik kan dari awal itu kan menjadi lebih sederhana saya menunjukkan ijazah saya. Sehingga kemudian ketika itu dilakukan muncullah analisis-analisis yang apakah itu secara teknologi, apakah itu yang disebutnya error level analysis. Kalau saya makainya ELA juga, tapi error level education level analogi gitu. Saya pakai ELA juga. Education level analoginya juga itu juga menarik ya dari jenjang-jenjang pendidikannya itu. Jadi itu perdebatan itu, makanya saya bilang kalau di publik itu menarik karena ini proses edukasi, ini proses penegakan hukum. Saya hanya mengatakan ini jangan terlalu lama supaya segera diproses di pengadilan. Jadi kemudian kita bisa mengerjakan yang lain. Kalau memang pengadilan yang harus memutuskan, kalaupun itu sebenarnya tidak levelnya di Barreskrim karena mereka melihat menyasarnya ke peristiwa pidananya, itu silakan saja. Tetapi kemudian kalau kita kepada kontennya, kepada esensnya itu kan dimulai dari adanya sebuah ijazah yang nggak mau ditunjukkan. Nah itu simpel, itu saya bilang soal sederhana. Jadi kalau kemudian itu dilakukan sejak awal, itu tentunya tidak bertahun-tahun seperti ini kita menguras energi, gitu Mas David. Iya, tapi ini misalnya tadi ketika saya lihat ya, narasi yang dibangun juga oleh Pak Abraham Samad dan Pak Todung juga, itu dikatakan bahwa ini merupakan pemberangusan demokrasi atau mungkin ingin menutup mulut masyarakat begitu. Nah, ini kesannya seakan-akan memang sudah kayak keadaannya udah genting banget gitu. Apa memang segenting itu kalau Anda melihatnya gitu? Maksudnya segenting ada orang yang mengorkestrasi semuanya sehingga akhirnya jadi kacau dengan sengaja seperti itu? Ya itu kembali lagi, ada orang menjabat selama 10 tahun, kemudian dipertanyakan keasliannya, kalau itu kita tidak berdebat, malah dunia internasional jadi aneh gitu. Jadi maksud saya gini loh, ketika kemudian orang beradu logika, nalar dan argumentasi untuk menunjukkan bahwa
apa sih yang terjadi. Kita nggak bisa menghempang pemikiran orang. Nah, yang bisa memutuskan nanti hakim di situ. Baik. Iya kan? Sehingga itu yang saya katakan dari awal, jangan dibuat lambat, dicepetin aja. Ini simpel kok kasus ini. Langsung Nggak masuk perlu persidangan lama ini. begitu ya maksudnya? Iya, karena ketika kemarin udah dibawa, lepas itu yang dibawa itu asli atau enggak, itu penyidik udah bisa mempercepat kasus ini atau menghentikan kasus ini. Jadi jangan dibuat kemudian, karena gini ya, banyak teori yang bisa kita pakai, yang apa yang disebutnya sebagai tingkat kesabaran sosial. Ya, coba kita lihat itu sekarang. Terus Anda bilang yang di Pati itu nggak ada kaitan itu. Naik banget kalau Anda bilang tuh nggak ada kaitan dengan kondisi yang terjadi di Bupati negeri Pati ini ya? sekarang. Iya. Iya, masyarakat itu udah sampai sekarang mau menyumbang apa saja asal negeri ini benar. Ini tinggal kita lihat ya levelnya dari kabupaten nanti masuk ke kota bisa ke provinsi. Itu yang saya bilang nalar argumentasi logika kita semua. Karena kita juga tidak hanya bicara hukum, hanya hukum saja. Ya. Itu yang saya bilang tadi di Polda itu bahwa ada masalah ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan bahkan yang terganggu dan dirusak, yang kemudian ini jadi kemana-mana gitu. Jadi nggak bisa juga kita mengatakan gitu. Kalau nggak itu Lemhanas suruh bubarin aja. Lemhanas itu bicaranya itu. Anda nggak bisa bicara lo ideologi kalau nggak ada bicara ekonomi. Anda nggak bisa bicara ekonomi kalau nggak ada bicara sosial, budaya dan seterusnya. Apa yang terjadi di Pati itu persoalan sosial. Jadi sekali lagi kita berharap segera ini cepat dinaikkan. Kalau memang perlu segera diproses. Kalau P21 sehingga kemudian tidak berlarut-larut. Tapi sebelum menuju ke sana, perdebatan kita adalah ada banyak anomali gitu. Mulai dari saya bilang yang disebutnya education level anomali, Ella versi saya itu ya. Ella versinya si Rismond beda lagi gitu ya. Nah itu yang menurut saya diskurs itu juga jangan dilarang. Nah podcast itu kan sebenarnya diskusi itu gitu. Ya jadi Anda nggak boleh mengadili jalan pikiran orang lain gitu. Baik. David. Baik, itu dia yang perlu di-highlight juga hari ini. Terima kasih banyak mantan pimpinan KPK Saud Sitomorang dan juga Ketua Umum Peradi Bersatu Zefrin Boykanu. Salam sehat selalu dan sukses juga untuk semua case yang ditangani. Terima kasih ya. Pemirsa, DPR mengkritik Kejaksaan Agung karena belum mengeksekusi relawan Jokowi Mania Sylvester Matutina setelah divonis 1,5 tahun penjara tahun 2019. Dan Kejaksaan Agung juga menyebut proses peninjauan kembali tidak mempengaruhi eksekusi Sylvester Matutina. DPR RI mengkritik Kejaksaan Agung yang belum mengeksekusi vonis penjara terhadap relawan Jokowi Sylvester Matutina. Anggota Komisi 3 DPR RI Hasbiallah menilai lambannya penanganan Sylvester ini bisa jadi presiden buruk bagi Kejaksaan Agung. Terlebih Sylvester dikenal sebagai orang dekat Jokowi. Terkait hal ini, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna justru meminta awak media menanyakan hal tersebut ke Kejari Jakarta Selatan. Kapus Penkum juga menegaskan PK yang kini dilakukan Sylvester tidak memengaruhi eksekusi. Tapi PK tak menghalangi eksekusi. Oh iya, prinsipnya PK tidak menunda eksekusi. Nah itu apa eksekusinya? Silakan, itu kewenangan jaksa JPO-nya Jakarta Selatan, Kejari Jakarta Selatan. Coba nanti dipastikan apakah sudah ada permohonan PK-nya ke Kejari Jakarta Selatan, ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau sekalian dicek apakah ditembuskan kepada Kejaksaan di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan. Kok sampai sekarang belum dieksekusi itu kenapa Bang? Kewenangan sepenuhnya. Oh, dan. Sylvester Matutina telah divonis bersalah menyebarkan fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Sylvester divonis 1 tahun penjara oleh pengadilan tingkat pertama, lalu diperberat di tingkat kasasi menjadi 1,5 tahun penjara pada tahun 2019. Tim Liputan iNews melaporkan.